setir gini. Hujan deras mewarnai penggerebekan rumah buronan penjual senjata api rakitan yang terletak di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Margo Tulang Bawang pada Rabu malam. Saat polisi baru masuk rumah, ada 4 orang berusaha kabur melalui dapur. 3 orang ditangkap dan 1 orang lagi berhasil lolos. Mereka yang ditangkap bernama Yowi, pemilik rumah, serta 2 tamunya bernama Mutiara dan pria berinisial BK. Yowi merupakan buronan penjual senjata api rakitan. Rumah Yowi digerebek setelah polisi mendapat informasi akan ada transaksi penjualan senjata api rakitan. Kita bukan kita, Pak. Apa ini? Sini. Ada satunya tadi. Lihat dulu. Sini. Ya kita nggak tahu nggak Pak. Urusannya orang Pak. Diam. Dari penggeledahan di rumah ini, polisi tidak menemukan senjata api. Namun polisi menemukan 1 bungkus sabu-sabu ukuran besar serta puluhan plastik klip. Geledahin. Tersangka masih dulu. Coba geledah dulu. Geledah. Diam, jangan dimain HP. Jangan ada main. Ini HP sama nih. Jangan ada main HP. Aman. Mereka yang ditangkap kemudian digelandang ke Polres Tulang Bawang. Penggerebekan ini dipimpin oleh Bribka Hutapea, tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang. Mas Takib, arrange sini. Bawa mobil ini. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi baru menetapkan tersangka Yowi dan Mutiara sebagai tersangka. Keduanya terlibat sebagai bandar narkoba. Sementara untuk pria berinisial BK masih dalam penyelidikan apakah terlibat atau tidak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. ...1093 ekor burung ini disita polisi sektor kawasan pelabuhan atau KSKP Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu siang. Ribuan burung ini disita saat akan diselundupkan dari Lampung Tengah tujuan Serang, Timur, dan Jakarta. Ribuan burung ini dikirim ke Jakarta dengan diangkut mobil minibus yang dikemudikan oleh Yopi Febriansyah, warga Lampung Tengah. Burung yang disita diantaranya jenis cucak daun besar, cucak daun mini, cucak Sumatera, ciblek, kacer, betet, dan jenis burung hutan lainnya. Dari 1093 burung yang disita, 200 burung diantaranya jenis yang dilindungi. Petugas dari KSKP Bakauheni berhasil menggagalkan pengiriman 1090 ekor satwa liar yang dari informasi yang kami dapat satwa liar ini diambil di rest area KM 87 yang akan dibawa ke Jakarta. Untuk ini masih kita dalami, kemungkinan besar ini berasal dari Sumatera. Untuk yang dilindungi itu kurang lebih ada 12 jenis ekor burung yang dilindungi. Untuk proses tindak lanjutnya ini akan dilanjutkan prosesnya ini dalam pelanggaran Undang-Undang Konservasi tahun 90 nomor 5 tahun 90. Untuk pasal yang dilanggarnya pasal 21 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dengan denda 100 juta. Pengiriman ribuan burung dianggap ilegal karena tidak disertai dengan dokumen perizinan dari instansi terkait. Pengemudi minibus yang membawa ribuan burung ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Petugas Lapas Narkotika Bandar Lampung Rabu siang menggelar razia di kamar tahanan narapidana.
Razia ini bagian dari operasi memberantas halinar atau handphone, pungli, dan narkoba. Handphone anak-anak. Pada razia ini seluruh narapidana dikeluarkan dari ruang tahanan dan ditempatkan di ruang isolasi. Petugas kemudian menggeledah seluruh barang bawaan para napi di dalam ruang tahanan. Sementara di tempat lain, petugas melakukan tes urin kepada para narapidana. Pada razia ini, petugas tidak menemukan barang atau benda yang dilarang masuk lapas. Sementara dari 100 napi yang dites urin secara acak, seluruhnya hasilnya negatif mengkonsumsi narkoba. Teman-teman SN. Nah, hari ini kita mengadakan razia, itu rutin kita lakukan dalam rangka pencegahan. Jangan sampai di dalam ada handphone, ada narkoba, dan lain sebagainya. Karena kita tahu bersama bahwa narkoba ini menjadi masalah kita bersama. Bukan hanya di dalam lapas, tetapi tentunya ini adalah musuh bangsa. Ini adalah musuh kita semua yang wajib kita perangi bersama. Nah, razia di ruang tahanan narapidana ini akan digelar secara berkelanjutan sesuai instruksi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Bandar Lampung memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha atas kebijakan pembatasan jam operasional terkait pencegahan penularan COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyada pada Rabu siang saat meresmikan Kampung Tangguh Nusantara di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Iya, orang kemarin itu kan dibawain lagi kemarin ini. Kelonggaran jam pembatasan operasional ini hanya berlaku khusus untuk pelaku usaha perseorangan dan UMKM seperti warung di permukiman dan pertokoan penjual aneka makanan di pinggir jalan. Mereka yang awalnya dibatasi hanya boleh buka sampai jam 7 malam, saat ini diberi kelonggaran boleh buka sampai jam 9 malam. Meski demikian, pelaku usaha yang diberi kelonggaran waktu diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bunda akan memberikan informasi kepada mereka dan Bunda silakan mereka buka sampai jam 9 sekarang. Oke. Tapi dengan perjanjian-perjanjian yang harus mereka lakukan mengenai prokes, protokol kesehatan. Kalau mereka melakukan, insya Allah. Dan kami khususnya pemerintah kota dan juga aparat Pak Dandim sama Pak Kapolres nggak mau ngomong-ngomong lagi, nanti kami akan cek. Sementara itu, untuk minimarket dan swalayan juga akan diberikan kelonggaran jam operasional, namun harus dengan perjanjian patuh protokol kesehatan. Pembatasan jam operasional usaha di Bandar Lampung ini telah diberlakukan sejak 28 Januari 2021 lalu, tepatnya saat Bandar Lampung masih berstatus zona merah COVID-19. Untuk swalayan, supermarket, minimarket, dan toko modern hanya boleh buka sampai jam 7 malam saja. Sementara untuk tempat hiburan malam dan restoran hanya boleh buka sampai jam 10 malam. Jepri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.